Soal-soal tanaman anggrek kan mau nanya nih, Pergunungan Maret itu terkenal dengan anggrek. Iya. Pernah kami bang dapat pertemuan tuh sekali bang. Di mana itu? Kok aku nggak pernah nemu? Ya, kembali lagi bersama kami di channel YFID. Di sini kita mau ngomongin soal tentang pecinta alam ya. Kita udah bersama sama Mapala Graminea. Ini Mapala dari pertanian. Nah, di sini dengan Mas siapa? Hendra. Ya, perkenalan diri dulu Mas siapa? Lutfi. Oke, Mas Hendra sama Mas Lutfi. Ini dari Graminea. Graminea itu artinya apa sih? Kalau gram itu sejenis famili rumbutan bang. Oke. Dari pertanian itu banyak tuh jenis-jenis spesies tentang itu. Kalau pertanian kan faedahnya tumbuhan. Jadi gram itu dari. Berarti pecinta alam yang suka tumbuh-tumbuhan gitu. Gimana? Kalau filosofinya sih Filosofinya gimana? Coba Mas Lutfi. kan ada dari klasifikasi tanaman, ada dari kingdom sampai bawahnya itu spesies. Kingdom? Ya kingdom. Wah, ini kerajaan nih. Bawahnya lagi ada family, terus ada genus, ada spesies. Nah, Graminea itu salah satu dari family ya. Family tumbuh-tumbuhan. Yang di bawahnya lagi ada genusnya atau genusnya itu habis itu bawahnya ada spesies lagi bang. Oke. Spesiesnya ada kayak padi, jagung, gandum. Nah itu salah satu family dari Graminea. Oke. Oh, itu jadi kalian pecinta alam jagung dan oh, bukan. Jagung, padi, gandum itu bisa memberikan makanan buat manusia. Nah jadi filosofinya dia bilang. Oh iya, itu salah satu yang paling top di dunia saat ini adalah pangan ya. Iya. Oke, deh, sekarang kalian ini dari kapan berdiri? Kalau gram di sini bang berdiri dari tahun 1984. Itu tepatnya 31 Oktober 1984. Jadi sudah 35 tahun. 35 tahun. 25 tahunan. Berarti kalian ini punya berapa apa namanya? Punya berapa bukan anggota ya? Anggota ya? Kalau keseluruhan anggota sudah ya anggota biasanya sudah sampai 430 dari 84 sampai 430. Itu semuanya kalian kenal tuh? Kalau Iya ya, harus pada kenal dong. Ini berarti kompakan pada kalian ini kompak aja. Iya. Pastilah. Harus ya. Iya ya. Kan dari Mapala sendiri kan terkenalnya tuh keluarganya. Tuh. Iya. itu yang dibilang Kekompakan ya bisa dibilang sangat kompak lah. Kompak ya, kompakan. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih kalian mau mencinta alam nih, mencintai alam, itu berarti kan kalian punya ini apa namanya persiapan. Wah, wajib. Nah, persiapan apa tuh? manajemen perjalanan yang masih Manajemen perjalanan itu seperti apa sih? Coba bisa kasih tahu nggak ke teman-teman seperti apa? banyak sih sebenarnya. Mulai dari awal itu kita harus kenali dulu tempat mana yang mau kita tuju. Misalnya ke halal, nah, terus di halal Halal itu di mana? di Nusa Tenggara. Apa sih yang vegetasinya di tempat yang bakal kita tuju? Apakah vegetasinya bakalan lebat ataupun yang jarang? Terus lagi iklimnya di mana di sana? Lalu apa lagi ya? Panjang rute ya. Curaman Bang. Ya. Terus cuaca di sana bakalan kayak gimana itu harus kita siapkan juga. Terus logistik, konsumsi dan siapkan tim. Logistik itu punya seksi. Iya. Seksi lagi. Kayak kepanitiaan. Seksi ya. Iya. Terus kalau misalnya nih, yang kan kalian tahu sendiri kalau misalnya di iklim kita sendiri kan subtropis ya. Apalagi kalau misalnya ke halo yang saya tahu ya. Yang saya tahu itu mereka itu hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu kan beda dengan outdoor fit yang ada di luar sana yang dimana dingin. Sedangkan hutan hujan tropis sendiri yang saya tahu itu matahari aja itu susah untuk masuk. Jadi baju-baju lembab apa segala macam itu persiapan kalian seperti apa buat outfitnya? Kalau dari saya pribadi sih bang beli outfit yang mana ya? Yang tipis lah, menyerap Tipis Iya. ya. Itu kan misalnya basah nggak terlalu berat tuh di badan. Kalau Kering gitu ya? kering, Jadi kayak skin suit yang buat orang naik surfing itu kayaknya bagus pas ya. Iya.
Tapi lah harus di Tapi harus dihabisin juga bang. harus habisi lah kalau Iya. di Vegetasinya kan vegetasi kan banyak duri kita. Harusnya kalau pakai yang aja nih nggak dilapisin, dan bagian sininya keluar duri ya langsung oke. Bisa kita lapisin dikit sih pakai kaos. Tapi untuk saat ini sendiri ya, biasanya outdoor fit yang dijual di pasaran itu tidak ada untuk hutan hujan tropis, bener nggak? Setuju nggak kalian? Ya, Setuju nggak sih? Iya, jadi sekarang buat orang-orang yang pengen jualan pengen masukin apa namanya sponsorship enggak bebas itu. Tapi di sini yang ditekankan sekali lagi belum ada outdoor fit yang untuk hutan hujan tropis tentunya. Bagi kalian pun yang pecinta alam yang udah sering keluar masuk hutan, ya kan, trimbal ya. Trimbal itu kita nggak punya. Jadi kalau misalnya mau gimana ya, hutan hujan tropis ini lembab, belum ada lintah. Iya. Wah, itu udah kesenangan banget trimbal bagi kalian, saya tahu itu. Itu dimain-mainin tuh, yang gitu-gitu. Ciumin gitu kan. Diciumin kan, habisnya banyak kan. Iya. dia udah berdarah. Dia udah badan gede. Nah, terus nih buat teman-teman yang pengen tahu nih soal apa namanya hutan hujan tropis yang sering kalian masukin ini, itu kan banyak lintahnya. Itu gimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah si lintah tersebut, gimana coba? Kalau yang ekstrim sih dibiarin sampai kenyang bang. Tapi kan dia kan nggak assalamualaikum dulu kalau begitu. Iya. Kan? Jadi kadang-kadang kayak digigit semut gitu kalau yang saya rasain, ya tahu sih kalau yang lain. Kalau dibiarin aja nggak berasa dia bang. Digigit pun dia Kali udah tebel kali kakimu itu, coba cek dulu. dicium pun nggak berasa dia bang. Kalau dia udah gede, pas dilepasnya itu bang, kalau kita lepas ini sebelum dia kenyang, itu nyisain giginya di kulit kita bang. Jadi darahnya bakal keluar terus gitu. Oh, tapi bukannya dia itu punya zat apa ya yang bikin si darah itu jadi encer, bener ya? Supaya dia mudah untuk menghisapnya. Ada itu ada. Jadi kalau yang saya selama ini pelajari asik. Sebelum saya terima saya mau pelajari dulu. Yang dipelajari soal hutan hujan tropis sih seperti itu. Tapi dia predator nomor 1 di atas ya, predator. Yang makannya apa? Dia dimakan oleh siapa? Apa ya? Nggak pernah lihat tinta dimakan ya. Iya kan? Dia kayak predator nomor 1 kali atas ya. Artinya udah ada ya di kaki bang. Lanjut lagi, jadi kalian kan dari pertanian, kalian memberikan ilmu-ilmu pertanian kalian ke masyarakat untuk sosial tentunya. Nah, di sini kan sekalian, aku tahu tadi sebelum kita melakukan podcast ini kan kamu di bagian pemetaan, kamu di bagian pertanahan, jadi kamu yang ambil sampel-sampelnya. Nah, ilmu-ilmu apa yang kamu kasihkan, ilmu-ilmu dasar apa sih yang kamu kasihkan? Nah, mungkin dong ilmu pertanian kamu kasihkan ke orang-orang sembarangan, kan nggak ngerti dong orang awam. Nah, jadi ilmu-ilmu apa sih yang kamu kasihkan ke masyarakat sosial supaya mereka bisa bercocok tanam dengan baik? Kalau dari pertanian sendiri, dari masyarakat itu untuk sekarang ya bang, mereka masih belum tahu kayak perkebunan organik. Nah, kan dari Fakultas kami itu lagi gencar-gencarnya tuh mensosialisasikan tentang pertanian organik. Itu pertanian tanpa bantingnya bang, kayak pestisida, terus pupuk kimia itu di fakultas mulai dikurangi. Jadi untuk saat ini kami fokusnya ke pertanian organik. Contohnya kita memakai kompos bang untuk penyedia hara di tanah tuh, tidak pakai pupuk kimia. Nah, jadi kan tumbuhan yang dihasilkan itu lebih sehat. Nah, jadi untuk sekarang sih di masyarakat kurang begitu tahu tentang pertanian organik. Jadi saat itu yang kami sosialisasikan. Oke, tapi apakah masyarakat yang misalnya di daerah atau di kampung, maaf ya, itu kan mereka kan sama sekali tidak terdapat suplai pestisida, mungkin mereka masih menggunakan kompos. Apakah mereka juga, ini kan biasanya juga kami biasanya kayak kompos gitu kan biasanya. Oh, hari ini malah ngajarin kami pakai pestisida, nah misalnya kayak gitu, itu kayak gimana komentarnya? Kalau sekarang sih bang rata-rata masyarakat sudah tahu pestisida bang sudah masuk. Oh, udah masuk malah sekarang ya? Sejak apa ya, tahun berapa tuh yang revolusi hijau tentang penggunaan pestisida disarankan pemerintah tahun 19 berapa kayak gitu. Itu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Iya, sudah masuk pestisida ke pelosok-pelosok. Jadi mereka masukin pestisida ya. Itu apa sih yang diakibatkan oleh pestisida sendiri yang kalian pahami kan?
fokusnya kan bukan pertanian ya. Iya. Aku pengen tahu juga nih, apa bedanya pestisida sama organik itu apa sih? Pestisida bang itu kan ada bang kimia tuh, pastinya itu ada residu yang ditinggalkan ke tanah misalnya. Misalnya kita terus-menerus menggunakan pestisida, itu tanah itu akan mengandung suatu zat yang beracun bang, contohnya tanah jadi masam. Nah, itu. Tapi apakah aman untuk dimakan? Untuk yang pakai Yang setelah jadinya jadi sebuah produk, habis itu kan bisa untuk dimakan. Tentunya karena ini kan pangan ya. Apakah bahaya apa enggak sih? Mungkin buat jangka pendek nggak terasa ya, tapi buat jangka panjang, buat berdepan kayaknya bakal terasa ya. Efek pertama kali efeknya apa kira-kira? kalau dari riset sih bang, kalau dari residu dari pestisida itu bisa menyebabkan kanker, bisa juga bang. Oh, dia karsinogenik ya? Iya. Bahaya ternyata. Itu salah satu ilmu juga bagi saya, karena saya kan selama ini nggak tahu, makan aja gitu kan ya. Bagi teman-teman juga, kita kan nggak tahu apakah itu pestisida atau organik gitu kan yang dijual-jual di pasaran ya kan. Beda jauh tuh bang harga yang pestisida sama organik bang. Iya, kadang yang organik lebih mahal sih. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan organik lebih mahal daripada pestisida, sedangkan pestisida sendiri kan anggapannya bayar. Kalau organik kan sebenarnya masyarakat tentunya tahu lah, organik ini kan bisa didapetin dari potongan apa, misalnya kambing, gitu, ayam, gitu kan. Tapi Jadi ribet kan? ribet ya. Iya. Orang lebih sering yang taktis ya. Karena pestisida ini kan contoh kita semprot rumput beberapa hari mati. Nah, misalnya kita gunakan organik itu kan butuh proses dia bang di sana, perombakan dan segala macam, bisa butuh waktu yang lama lah. Jadi itu sih waktu yang membedakan. Orang lebih milih yang praktis. Oke, jadi ini adalah kegiatan utama kalian pada saat belakangan ini ya. Iya, salah satunya. Salah satunya ya. Kegiatan utamanya adalah untuk mensosialisasikan pestisida dan organik itu ya tadi ya. Iya. Oke, jadi pencinta alam ini juga nggak sembarangan pencinta alam. Iya. Punya spesialisasi sendiri. Iya kan, kalau dari Graminia sendiri dari pertanian ini khususnya adalah untuk mensosialisasikan organik ini sendiri. Mantap banget. Nah, terus untuk ada rekrutmen lagi nggak untuk berikutnya nih? Pasti itu. Tiap tahun kita pasti ya. Rekrutmen itu seperti apa sih cara untuk bisa jadi di dalam organisasi ini? Oke, untuk rekrutmen itu kadang ada beberapa tahapan gitu. Pertama kan mahasiswa baru masuk nih, masih pada fresh-freshnya tuh habis lulus SMA, lagi aktivitas kuliah. Seneng-senengnya, Iya, aduh kuliah nih, bebas. bebas tugas, tahu lagi ya kan? Nah, habis itu biasa kami sosialisasi, kami ceritakan kegiatan-kegiatan kami di Mapala seperti ini. Nah, habis sosialisasi biasanya kami ada melakukan latdas ruang atau latihan dasar ruangan. Nah, itu biasanya kami kasih materi-materi dasar tentang pecinta alaman. Setelah latdas ruang, mereka bakal disimulasikan. Kita pelajari materi-materi dasar tadi sudah selesai, di situ kita aplikasikan sama-sama bersama mahasiswa baru tadi. Baru setelah simulasi tadi, baru kita ke latihan dasar lapangan. Situ bakal dilantik mereka jadi anggota muda di Mapala. Tentunya nggak mudah dong untuk jadi di latihan dasar tadi kan. Itu artinya materi-materi sama ada skill-skill sendiri ya tentunya ya. Nah, skill-skill yang paling susah yang biasanya untuk rekrutmen apa? Orang isi banyak kebingungan itu di masalah navigasi. Nyasar ya. Iya. baru pertama juga. tas sama kompas. Oke. Bingung masih bang, gimana sih cara navigasi manual? Biasanya kan dari mereka tuh navigasi cara pakai HP tuh bang. Pakai HP lagi Google Maps, Google Maps segala macam. Kan nggak ada sinyal. Langsung dihadapkan dengan peta di kompas, langsung open biasanya bang. Oke, terus kalau untuk menurut kalian untuk navigasi sendiri ini ada trik-trik tersendiri nggak? Coba dari Lutfi dulu deh, Lutfi kayaknya dari tadi. Ini. Kalau trik-trik tersendiri apa ya? Misalnya kayak, wah ini lumut di sebelah sini. Ya. Ada juga, ada. Yang pasti yang harus kita ketahui itu kiblat ngarahnya ke barat, terus matahari tenggelamnya ke barat juga. Terus kalau misalnya yang abang sebut tadi lumut biasanya tumbuh di mana? Biasanya lumut tumbuh di bagian barat bang, dari pohon itu. Ya.
Jadi misalnya di bagian pohon itu lumutnya agak tebal di sebelah situ, berarti bisa menunjukkan ke arah karena matahari kan terbitnya dari timur, jadi yang di barat merasa lembab, Bang. Oke. Selain dari yang aku sebut tadi, iya. Apalagi tuh? Apalagi, Bang, ya? Batu-batu mungkin apa gitu? Kalau batu, kalau tanaman juga bisa sih. Pohon itu biasanya lebih cenderung lebih rimbunnya ke daerah yang terkena sinar matahari dulu, timur biasanya. Karena pohon ini kan lebih lebat di sininya, berarti bisa kita ambil kesimpulan saat ini biasanya curah mataharinya lebih ini, intensitas matahari lebih tinggi. Jadi dia lebih condong ke matahari pastinya. Iya. Lebih condong ke matahari pagi atau matahari sore nih? Kan ada dua nih. Pagi, Bang. Pagi ya. Kalau sore kan agak lembab. Oh, jadi dia bukan anak indie ya? Senja, Pak, ya. Ini nggak suka senja dia. Iya. Terus kalau dari Hendra sendiri apa? Trik-trik navigasi. Kalau dari saya sih bang cukup yang mengenali medan sih. Iya. Nah, Itu wajib bang. Misalnya, Misalnya nih, kita kan bernavigasi itu perlu kompas sama peta. Jadi kita harus tahu nih yang di kompas ini yang sebenarnya gunung yang di peta sama gunung sebenarnya itu yang mana sih? Nah itu wajib tahu. Harus mengenali medan sih. itu untuk manualnya ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu kita tuh mau kemana. Iya. Tentunya ya kan, kita nggak bodo amat, yang penting kita ikut jalan nggak bisa, ya kan? Karena hidup mati ternyata di hutan itu ya. Iya, iyalah. Sebenarnya kegiatan yang ekstrim bang. Terus dari logistik makanan yang paling aman untuk dibawa ke hutan, tahan lama dan enak apa? beras ya. Hah? Beras, mana cuma beras diapain? Karbo, Bang. Karbo ya, iya. Dari karbo. No rice, no power. Apa tuh? Yang pasti yang mengandung banyak protein sama karbohidrat. Protein sama karbohidrat. Oke. Dulu pernah, ini catatan pribadi sih, asik, agak sedikit berbagi pengalaman. Aku bawa dendeng. Dendeng itu ternyata kuat ya, lama dia. Kuat itu. Itu salah satu trik aku kalau misalnya kalau pengen ke hutan, aku bawa dendeng pasti. Selain nasi pakai dendeng lumayan lah ya. Iya. Iya, lumayan banget hutan ya kan. Apa aja enak ya kan, Indomie aja air panas enak banget. Aduh. Nah, bagi kalian nih selain yang aku rasain tadi, kalian punya trik apa nih untuk ke hutan sendiri yang tahan lama, kuat dan enak? Kalau biasanya sayur-sayuran sih Bang, perlu juga gitu Bang. Sebenarnya bentar. Tapi Ada yang lama bang. Ada Jadi yang bisa lama lama. bisa lama. kayak Kentang. wortel, bisa tuh kacang-kacangan, ikan kunci. Tapi tergantung kita bikinnya bagaimana. Packingnya tuh harus ada ini juga Bang. Oh, teknik-teknik packingnya ya, yang paling dibenerin ya. Iya. Iya, dendeng Ya, juga kalau nggak di ini disebutin juga ya kan? Iya. Bener-bener. Apalagi? Terus kayak pokoknya kayak yang biasa kami bawa kayak sop-sopan ya. Sup-supan. Nah, itu tahan lama bang. Lumayan tahan gitu Bang. Sampai hari terakhir pun bisa tahan. Terus kami pernah itu bawa kates gitu. Iya. Pakai mentah. Iya. Nah itu kami. Mentah enak. Iya enak bisa ya. Enak kalau di dunia. Oh, Nah itu bang sampai berapa 6 hari kemarin ya? 6 hari masih. Waktu ekspedisi itu kemarin sekaligus ngambil data inventarisasi tanaman anggrek 500. soal-soal tanaman anggrek kan Iya. maknanya nih perguruan Maret tuh terkenal dengan anggrek. Iya. Pernah kami bang dapat Ketemu tuh sekali Bang Di mana itu? Kok aku nggak pernah nemu? di Auguna. Gunung Arguna. Guna. Itu bukan gunung wisata sih bang, masih Iya, masih masih rimbun, nggak ada jalur. Jadi kita bikin jalur sendiri. Bang. Oh, terus kalian itu anggrek hitam tuh bener ada ternyata bukan mitos. Ada. Ada ya? Ada. Oke, kalian yang membuktikan kalau bener-bener anggrek hitam itu ada. Ada. Ya. Oh iya, Besar kemarin ya. Pohon Besar lumayan besar Bang. Besar. Ya? tapi nggak berbunga bang. Gimana? Sayang nggak Lo taunya hitam dari mana? Itu kan kami ada tuh sebelum kami berkegiatan kemarin ada bimbingan dari dosen tentang jenis-jenis anggrek, ciri-cirinya kayak gini. Nah jadi minta materi dari dosen bagaimana ciri-ciri anggrek tertentu, baru berangkat. Ya sudah tahu kami bang ciri-ciri daun hijau dari daunnya, dari daun,
Udah dikasih ilmu hitam dulu nih sama dosennya. Dikasih ilmu hitam, oke. Oh ternyata benar itu adalah targetnya. Oh, gitu ya. Mantep emang. Terus nggak mitos, apalagi yang kalian pernah dapatkan yang kira-kira dikira orang mitos itu apa? Kira-kira yang pernah? Burung haruai mungkin di sini. Burung haruai itu ada sekali bang, tapi cuma dapat bulunya bang, tersisa bulunya aja. Loh itu juga aku bingung kok bulunya ada, burungnya nggak ada. Itu bang. Apa itu mitos? Karena itu adalah salah satu cendrawasihnya Indonesia. Ada bang, beneran ada emang. Kemarin kami tapi nggak lihat secara langsung sih bang, tinggalan bulunya aja. Tapi tanya kan di daerah yang kita tadi ke warganya, apa nih bang? Burung haruai, burung haruai. Beneran ada ternyata bang. Ada ya? Iya, betul kan? Itu Keren. Iya, Bulunya keren. keren. Panjang, Bang. keren kepanjang. Panjang. Meter lebih ya. Cendrawasihnya Kalimantan, dan itu kayaknya udah agak sedikit legend ya, Iya. legend banget ya kan. Loh, di sini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman. Pernah nggak gabung atau kumpul di kegiatan Mapala ini tapi dari organisasi lain? Pernah nggak? Sering. Oh sering. Kumpul di mana aja? Kalau misalnya kalau dibilang sih kami di ULM bang, Iya. ULM ya. kalau Iya. bilang. Ya. Kalau di ULM biasanya ada 3 bulan sekali itu latihan gabungan pak. Jadi mapala-mapala yang ada di ULM kumpul buat latihan. Terus malamnya kami bikin forum diskusi dan komunikasi. Terus jadi gabung-gabung pada tahu ya. Iya, betul. Info-info apa aja yang sedang dilakukan. Ini kan kebetulan kita lagi bosan ya bahas COVID ya. Ya, Skip bang, skip itu bang. Ya tapi ini kalau misalnya kita teman-teman nih ya yang pada mau daki gunung pada saat seperti ini kan ada protokol-protokol yang baru. Misalnya diwajibkan menggunakan masker, terus social distancing, tidak boleh terlalu dekat. Ini untuk para pendaki-pendaki yang mungkin bentar lagi akan dibuka pendakian-pendakian itu. Mudah-mudahan secepatnya, ya kan? Nah, terus kalau misalnya ada protokol-protokol seperti itu, menurut kalian apakah itu sangat mengganggu nggak sih di ekspedisi apa namanya pendakian pendakian apa ya kalau bisa dibilang pendakian yang fun ya, senang-senang. Ganggu banget. Kalau yang pakai disuruh wajib pakai masker ya jelas ganggu lah bang saat trekking tuh. Iya. Pakai masker Capek. Iya. Jaga jarak misalnya berapa meter. Takutnya kan misalnya kita terlalu jauh jaraknya sama tim itu kan tim yang lain misalnya bisa tuh bang takutnya. Karena biasanya rapid tuh. Iya. Satu tim. Nah terus gimana nih misalnya nanti suatu saat misalnya diharuskan untuk seperti itu, apakah ada solusi dari kalian? Kepikiran tuh ke sana. Belum ada pikiran ya? Iya. Karena emang bener kalau misalnya dalam satu grup itu kan nggak boleh jauh-jauh, Iya bang. ya kan? Nah di sini kita disuruh jauh-jauhan, ya kan? Nah itu gimana nih solusinya? Apakah salah satu orang menggunakan HT mungkin? Boleh jadi tuh bang. Ya. Komunikasi itu penting ya setelah teman. Penting banget kan ya. Penting. Satu HT. Makanya gimana ya? Kita harus bawa aki dong kemana-mana. Setengah perjalanan habis baterai ya sama aja bohong. Iya. Kalau baterai cadangan itu kayak gitu loh. Mau genset aja udah sudah deh. Nah, nih kalian udah pernah ngikutin atau ngadain perkumpulan Mapalas Indonesia nggak? Itu kan ada. Terakhir itu 2018. Kalau kumpulannya ada sih bang, ada 2 sih. Kalau di Indonesia biasanya untuk Mapala Universitas tuh ada perkumpulan juga. PWKM namanya, semua bicara kena Medan. Nah, itu biasanya diadakan setahun sekali. Itu untuk Mapala-Mapala Universitas, yang fakultas nggak sebagian. Nah biasanya untuk yang 2 tahun sekalinya itu ada geladian nasional. Geladian nasional pecinta alam. Geladian nasional pecinta alam ini siapa aja boleh ikut bang, mulai dari siswa pecinta alam, terus mahasiswa pecinta alam, komunitas pecinta alam lainnya tuh boleh gabung di situ. Dan yang bakal dilaksanakan sih kalau geladian ini sebenarnya September ini bang, tanggal 22 sampai 28. Ini postpone lagi nih, tunda nih. Iya. Karena ini COVID. Tunda jadinya bang. Sebenarnya bakal diadakan tuh di Sulawesi Selatan. Usul-usul ya. Sekarang tuan rumahnya. Tuan rumah. Kita kapan jadi tuan rumah nih? Kasal. Terakhir dulu pernah kayak bang sekali bang. Kalau nggak yang ketiga atau 4. Kamu udah pernah ya? Dulu bang. Tahun berapa ya? Belum lain nih. Weh,
Oke. gladian nasional. Terus untuk melakukan kegiatan nih, pembiayaan dari mana? Kalian kan ambil biaya. Pasti. Ini pertanyaan yang sangat sensitif sebenarnya. Tapi nggak Sangat apa-apa. sensitif ya. Kalian dapat uang dari mana? Jawab. Wah. Kalau dari pembiayaan biasanya bang, kalau kita berkegiatan nih, kegiatan resmi, misalnya dari organisasi kan ada tuh latihan pemantapan itu melakukan ekspedisi. Nah itu kita biasanya yang pertama tuh dari kampus tuh bang, di ya proposal lah ibaratnya ke kampus, terus ke universitas, ke rektorat, terus juga ke misalnya ada yang dari luar, Sponsor itu yang mau ikut di kegiatan kami. Teman-teman yang mau sponsorship kali mereka mau di mana ya, mereka akan kemana saja kalian mau asal dikasih sponsor. Mereka bisa ekspedisi kemana aja, buka jalan monggo silakan hubungi mereka. Nanti ada di sini nih. Nah terus lanjut pertanyaannya ya. Ada nggak sih yang merasa terganggu kalau kalian melakukan kegiatan seperti mistis? Oh, gangguan. Gangguan cerah. dari Mungkin dari Mas Lutfi dulu. Ya Mas Lutfi ya. Kalau dulu pernah sih banget jadi sama ekspedisi. Satu teman nih sebenarnya udah senja tuh bang, sekitar mungkin jam 5 atau jam 6 ya. Kami tuh mau nyari base camp yang biasanya kami stay di situ bang, buat malamnya, buat istirahat. Terus ada yang di depan kami kan yang biasa jadi leader tuh, bukan leader sih sebenarnya, orang yang kedua tuh di depan dia buat ngecek lokasinya itu bang, bener nggak nih yang di bawah ini base camp kita yang buat kita Minum dulu. Kok agak sih serem ya? Terus. bener nggak nih ini base camp kita yang biasa kita istirahat gitu. Dicek lah duluan depan kan, terus gimana itu bukan base campnya kami kan. Kalian di belakang nih sambil backup teman-teman yang masih jauh lumayan jauh lah kan belakang. Terus nggak ada suaranya terus panggil, woi gimana woi? Gak ada nyaut bang. Terus kami udah sampai semua tim langsung coba nurun ke bawah semua. Ternyata yang benar itu tempatnya. Tapi teman kita yang satu tadi udah nggak ada. Kemana? Itu yang kami nggak tahu kemana. Itu di mana kayaknya? Tahu kenapa? Terus ketemunya di mana? Jadi semalaman bang itu kan karena kami senja gitu. Kami yaudahlah kayaknya kita perlu istirahat dulu. Kita sambil berapa lah nyari ke depan gitu, ada jalur kan ke depan, berapa nyari ke depan, berapa bikin api, berapa bikin pipa untuk istirahat. Ternyata nggak ketemu juga yang tadi berjuang ke depan. Dan teruskan lah buat malamnya itu besok balik aja. Terus di situ kami bagi tim buat ada yang di depan, terus ada yang di belakang buat cari berdua. Kontak teman-teman yang ada di sektor. Ternyata pas malam itu kami istirahat, jaga malam kan bang, nggak ada datang-datang juga nih. Udah kami istirahat aja nih. Ternyata pas besok paginya setelah kami makan, kami udah siap-siap mau balik tim. Ternyata muncul dia bang dari mana ya? Semak kayak dari sungai sih. Ya dari sungai. Bukan nggak basah sih badannya bang, tapi arahnya arah dari sungai. Kan ada jalur ke depan tuh. Iya. Nah datang dari situ dia. Terus dia ngapain? Pas datang ngapain dia? Kayak biasa aja bang. Ditanya nggak? Ditanya kamu dari mana? itu sih bang kata pertanyaan yang kesesat tadi, katanya itu Oh, iya. nggak ada dia tuh Ada base camp nih. Padahal kami udah jelas-jelas ada ini kan bang, ya pelanggan biasanya tuh kami kasih ciri biasanya bang, camp satu rank camp 1, rank camp berapa kayak gitu. Ini nggak ada nih. Nggak ada ngeliat katanya. yang bersangkutan tadi bawa GPS kan bang, katanya GPS-nya nggak ada sinyal, satelit nggak nangkep. Padahal bawa GPS tuh. Tapi nggak nangkep satelit. Jam berapa ya? Jam 12 katanya tengah malam baru nangkep satelit ya, tidak GPS. Jauh banget udah bang, jarak antara dia ini sama miskin. Ya nggak mungkin karena kita balik tengah malam. Jadi dia setelah syukurnya ada bisnis yang daruratnya itu. Syukur banget ya, padahal kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan, wah makanya hidup dan mati kan, bener kan, emang harus ada pendidikannya sebelum kita mau masuk ke dunia
dengan dunia mistis, nah gimana? Sebenarnya nggak perlu takut sih bang ya. Kita punya kepercayaan dulu. Tuh, Terus kita juga kesana nggak ada mereka. Jadi ya enjoy aja. dunia dunia kita ya. Jadi anggapannya ya enggak lah gitu kan, kita sama-sama. Dan kita pun nggak ada pengen merusak alam atau apapun kan. Iya. Jadi kita datang ke sana adalah untuk anggapannya survei apa, kita untuk edukasi tentunya pasti kan, apalagi dari anak Mapala sendiri terkenal adalah anak-anak yang kuat segala medan tentunya. Ya kan? Terus kalau misalnya jangankan mistis ya kan, ini kita mau tanya aja dengan hewan buas apa yang kalian lakukan? Hewan buas bang ya. Biasanya ketemu apa sih di hutan? Pacak ya. Puas banget ya. Itu gede ganas banget ya. Buas itu bang. Saya pernah sih bang, ini nggak kegiatan apa sih, pernah ke hutan ikut apa ya, kakak tiga terus ikut hutan turun tuh nemu kayak 3 kucing yang besar bang, kayak gini. Oh, macam hutan. Iya, coba cicaknya aja, lihat aja sudah parno, banyak kayaknya ya turun ke bawah kayak di lebahan, jalan sisir nemu tuh. Nah, habis lihat itu langsung naik, takut udah terekam di atas. Baru pertama sih bang lihat itu bang. Baru pertama ya dia. Emang gede ya? Gede ya, Gede ya? kayak 3 kucing gitu. 3 kucing tapi gede. Umur kan nampak. Ternyata Mas Hendra sendiri udah pernah nyobain ya dia parnoan itu. Tapi itu terngiang-ngiang terus dong di hutan. Hah? Enggak sih bang, kalau itu kalau yang nampak nggak pernah sih. Mana nggak pernah ya? Cuma Jejaknya aja. jejaknya aja ya. Jejaknya aja udah horor banget ya. Bisa. Kali terekam ya. Sekali terekam ya udah. Ya udah. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kalau kalian punya kegiatan padat nih, ya kan? Ini tanggapan teman-teman kalian ini atau orang tua kalian itu kayak gimana sih? Kan kalian kan mahasiswa disuruh kerjain tugas. Alah. Terus disuruh banyak tugas lah pasti kan kalian di pertanian kan. Nah itu gimana tanggapan orang tua kalian, pacar kalian mungkin, atau gimana siapapun yang ada di samping kalian yang sayang sama kalian, itu gimana tanggapan? Teman-teman sih biasanya. Ini kegiatan mulu nih katanya. Kuliah jarang ya. Nah itu Kadang kayak gitu bilang. Tapi kita juga nggak mau ketinggalan. Kejar juga bisa gitu. oh ya, Terus tugas kamu. nakalnya berkonsep ya. Iya. Harus banget. Harus ya. Jadi kalian tetap fokus ya untuk menyelesaikan masa kuliah. Kita ada di organisasi karena kita kuliah. Kalau kita nggak kuliah, kenapa kita organisasi? Betul, nah Betul. itu betul. Tujuan utamanya kuliah. Iya, karena di sini Mapala ini di masyarakat luas itu image-nya itu seperti wah ini mahasiswa jarang kuliah, mahasiswa malas, mahasiswa itu ya Maksudnya kan? paling lama. Nah, mahasiswa paling lama disingkat-singkatin kayak gitu ya kan. Tapi ternyata enggak. Sekarang Mapala itu malah mereka berpikir kalau misalnya mereka bisa ada di situ karena mereka kuliah. Iya. Betul, iya kan? Nah itu adalah salah satu yang harus teman-teman tahu juga gitu kan ya. Terus kalau pandangan mahasiswa lain, Ke kami bang. iya. Katanya sih kalau yang baru lihat nih, Iya. bukan teman-teman dekat, katanya sangar. Apalagi kan banyak Sangar. sekre rambutnya Ada. gondrong, Panjang panjang-panjang. Biasanya sih takut. Lewat depan sekre aja sih takut bang. Padahal kan di depan sekretariat itu jalur kuliah, Jalur kuliah juga. Nggak ada yang lewat bang. Pas mahasiswa. Jadi kalian kayak preman Tapi untuk sekarang sih udah Mulai berkurang lah bang. Mulai ada yang membaur, Membaurnya sebenarnya kan kalian kan tidak garang Iya. juga ya kan, kalian berteman banget sebenarnya ya kan. Kita masih sama-sama makan nasi. Bang. Nah terus bagaimana pesan atau informasi apa yang mau dibagi ke teman-teman? Kira-kira unek-unek apa sih yang mau kalian share ke teman-teman di sini? Jangan takut lah sama orang gondrong bang. Oke. Karena apa? Karena lihatannya sangar. Padahal Hello Kitty bang. Hello Kitty ya? Oh kamu Hello Kitty dulu? Oh enggak. Sangar. Oke. Sangar. Kalau Hendra? apa ya? Kalau untuk sekarang sih di masa pandemi nih, kan kita nggak bisa berkegiatan di luar nih. Harusnya sih kita bisa memanfaatkan apa ya di rumah kayak nanam Produktif ya? yang lebih produktif. Contohnya Pohon nih, pohon di kayak rumah. nggak sendiri sih bang, dulunya nggak kita pernah nih waktu
selama pandemi ini saya sudah apa ya kayak bikin hidroponik segala macam. Iya. Bagus sih kegiatan yang positif banget ya itu ya. Jadi itu juga bisa ya kalau misalnya di pasar agak mahal naik harganya sayur ya bisa sendiri. Kalau kelebihan bisa dijual. Oh, ini usaha yang bagus nih. Untuk makanan di Bang. Oh, dikit-dikit boleh lah ya. Oke, di situ. Jadi pesan-pesan moral dan pesan-pesan singkatnya itu ya. Iya. Nggak, mungkin ada lagi? Jangan malas lah. Jangan malu sih. Biasanya kan rebahan terus nggak ada kerjaan, Iya. Ya, terus gimana? ya nggak perlu lagi. Oh ya, terus ini dari Mapala ini kalian daripada Mapala ini sendiri ini. Iya. Kan udah tuh anak-anak kalian sendiri, sekarang kalian mau pesan-pesan dari Mapala kalian untuk masyarakat. Nah, kalian membawa nama Graminea. Ayo. Ayo jangan dorongan. Apa ya saya ngomongnya? Ya ketemu dulu ya Bang. Ketum ya, ketum. Kalau dari saya sih Bang, kalau kita bicara tentang pencipta alam itu kan beda dengan penikmat Bang. Kalau kita sudah cinta itu berarti kita menjaga. Tuh. Jadi misalnya kita melakukan apa ya kayak pendakian atau segala macamnya, itu haraplah untuk bahan-bahan kayak sampah itu harus dibawa lagi Bang. Betul banget, setuju banget. Terus Terus juga apa ya, biasanya sih kalau kayak orang-orang biasa nih di naik ke gunung segala macam tuh tempatnya kita dikurangi kan Bang. Jadi apa ya ini sampah, terus juga kayak tanaman-tanamannya dijaga, misalnya ada juga nambang-nambang pohon hidup tuh Bang buat bikin api. Itu kan kalau dari kami nih kita alam itu dilarang kita potong tanaman itu, kita harus cari tanaman yang udah mati untuk bikin api. Jadi ya itu sih harus diperhatikan hal kecil kayak gitu. itu pentingnya pendidikan Iya, dasar. betul Bang. Itulah. Iya kan, itulah pendidikan. Karena yang saya tahu sendiri orang banyak yang pura-pura pecinta alam padahal dia tidak bisa bersatu dengan alam. Iya. Betul kan? Setuju ya kalian? Setuju. Iya. Itulah adanya pentingnya pendidikan dasar di situ, pendidikan dasar pecinta alam ya. Iya. Nah, pendidikan dasar yang kita udah ngobrolin dari tadi itu penting banget karena tadi pentingnya kayak pohon hidup kok dipotong. Iya. Betul kan, harusnya pohon yang udah mati dipotong. Terus misalnya ada pesan-pesan apa lagi yang buat mereka-mereka yang suka buang-buang sampah atau nggak ngerti caranya untuk berpariwisata ke daerah-daerah yang sangat berbeda. Pastinya Bang, ada 3 sih Bang. Oh, kami di pendidikan dasar dikasih tahu sama senior. Pertama, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan bunuh apapun kecuali waktu, dan terakhir jangan ambil apapun kecuali gambar. 3 pesan itu yang menurut saya ya dalam aktivitas kita. Itu berlaku ke mana aja nih? Kayak Masyarakat umum. Iya, betul sih. Karena kebanyakan ya kita membuka pariwisata, malah jadi merusak lingkungan itu Iya. sendiri ya. nggak sadar itu Bang. Karena kita nggak sadar, karena kita nggak punya dasar di dalam itu, benar. Iya deh. Oke, terima kasih buat kalian Mapala Graminea ya. Nah, Sendra ketumnya dan Lutfi. Ya, betul. Saya di koordinator bidang sangat pendidikan. Oh, bagian pendidikan pas banget. Terima kasih banyak ya atas ilmu-ilmunya yang udah sharing-sharing di sini. Jadi jangan lupa untuk kalian-kalian yang para pecinta alam, ini kami baru aja ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih caranya mencintai alam sesungguhnya. Oke, terima kasih kepada kalian Mapala Graminea. Jangan lupa subscribe IFID channel dan juga di sini ada Instagram dari Mas Hendra, Mas Lutfi, ya kan. Jangan lupa tonton terus IFID channel untuk next podcast. Terima kasih.